Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada peserta sudah lumayan banyak masuk, mungkin bisa kita mulai pertemuan malam ini. Melanjutkan materi sebelumnya di hari Jumat minggu lalu. Saya persilakan langsung ke Pak Abdul Yadi. Silakan Pak. Baik, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih sudah hadir. Mudah-mudahan kita semua dalam Waalaikumsalam keadaan sehat ya. Wah ini hostnya sudah kembali sehat, alhamdulillah ya. Jadi malam ini melanjutkan yang lalu kita sudah belajar STD in ya. Jadi STD out sudah, STD ERR sudah, STD in minggu yang lalu. Malam ini kita lanjut ke saluran input-output yang lain. Kita merambah ke file ya. Bagaimana kalau kita membuat file? Memang semua akan disebut file dalam Linux, itu semua input-output disebut file object. Printer juga file, diberlakukan sebagai file semua peralatan. Cuma yang dimaksud file ini sekarang adalah rekaman di hard disk ya, atau di SSD atau media simpan. Jadi kalau saya tunjukkan di gambar ini, mana dia? Nah ini. Nah seperti ini. Jadi kalau misalnya saya punya proses, ini proses. Nah gitu. Proses itu artinya program yang di launching ya. Nah, ini automatically kita punya satu std in, nomornya 0, ini std in. Ini nomor 0 ya. 0 ini disebut file, D-nya deskriptor. Ini sebagai input ke dalam proses kita. Lalu yang berikutnya nomor 1, ini adalah std out. Ini ke layar komputer kita ya, dan std out pernah kita demonstrasikan ini mengalami buffering. Artinya akan ditampilkan di layar ketika program exit atau ketika di flash ya. Di flash atau berapa syarat kemarin itu. Pertama programnya exit, kedua di flash, ketiga menjumpai new line. Baris baru ya. Nah, kemudian yang ini nomor 2 std ERR. Nah, begitu. STD-ERR itu tanpa di buffering, begitu kita tulis langsung muncul di layar. Memang berguna untuk merekam log ya kalau ada error. Dan yang akan kita coba malam ini, kalau kita buka file baru nomor berapa gitu. Nomor berapa dapatnya kalau kita membuka dari hard disk gitu kan. Ini hard disk atau SSD, lalu kita mau simpan ke dalam ini, simpan data ke dalam media rekam, itu dapat nomor berapa? Apakah lanjut nomor 3 atau bagaimana gitu. Nah, malam ini kita akan belajar tentang ini, menyimpan data ke dalam file. Oke ya, nah sekarang sebelumnya ada pertanyaan tidak tentang STD in minggu yang lalu? Kalau tidak saya lanjut lagi, berarti image mana dia? New. Oke, nah seperti ini. Jadi kalau misalnya ini proses, lalu ini media simpan. Kalau di dalam Windows kan kita mengenal apa drive C, drive D gitu ya. Kalau di Linux kita tidak mengenal itu, kita mengenal yang disebut dengan mount point. Mount point. Misalnya ada ini root gitu ya. Ini berarti ya tanda garis miring ini root. Barangkali nanti ada lagi yang lain TMP.
dan segalanya itu disebut mount point. Kalau di komputer saya mount point-nya mana ya? df minus h. Ini nih mount point nih. Beberapa mount point ini root, ini mount point, mounting. Lalu ada boot dan segala macam. Ini ada mounted on ya. Ini disebut mount point directory ini. Jadi kalau mau lihat misalnya home Abdul, berarti kan dari root asalnya. Root, kecuali home dibuat mount point sendiri ketika instalasi Linux. Maka itu home menjadi mount point tersendiri. Ini karena saya instalnya sederhana, semua di bawah root, maka ini menjadi mount point. Ada root, ada apa lagi nih, temporary, kemudian ada boot dan segala macam. Itu mount point. Jadi tidak ada pemisahan drive C, drive D kalau di Linux. Dan setiap mount point ini dikendalikan oleh file system. Nah, gitu. Misalnya kalau saya menyematkan USB ke dalam komputer, maka itu mount point tuh. Atau saya menyematkan peralatan input output ke dalam laptop saya, kalau di Linux itu nanti akan membuat mount point baru. Mounting itu, mount itu kan menyematkan ya. Mount point itu titik semat begitu. Jadi kalau ada setiap peralatan disambungkan ke komputer, itu akan ada mount point-nya. Dan malam ini kita tidak terlalu jauh ke mount point, kita pakai saja yang sudah ada di hard disk kita masing-masing. Nah, mengenai file system, kalau di Windows itu NTFS mungkin ya, kalau yang suka membuka-buka file system. Ada NTFS, ada apa lagi tuh? Dulu ada FAT32 gitu ya, file allocation table gitu tuh. FAT32 dan segala macam. Kalau FAT32 Windows dulu berapa? Satu file dilarang melebihi 4 GB ya. Kalau nyimpen 4 GB di USB yang diformat menggunakan file sistem FAT32 itu pasti error kan. Ada batasan, lalu ada NTFS. Kalau di Linux ini ada yang disebut EX. Dulu ada yang namanya EXT2. Ini nama-nama file system nih. Ada EXT4, dan ini berkembang terus, selalu mendapat kritik. Jadi teknologi itu selalu dikritik dan berkembang terus. Ada yang baru disebut BTRFS gitu. BTR itu ada yang menyebut better file system, dan tidak berhenti. Jadi file system itu tidak berhenti dan akan terus mengalami perbaikan. Gitu. Dan ya itu masih orang asing sayangnya ya yang memikirkan, kita belum bisa ikut serta, mungkin belum sampai ke sana kompetensinya. Tapi kalau kita menggali lebih banyak, sebenarnya menarik file system ini, tema yang menarik. Jadi ketika misalnya saya punya SSD disematkan lalu diformat menggunakan file system apa? Kalau di Windows ada FAT32 lalu dikritik muncullah NTFS, nggak tahu sekarang yang baru apa lagi. Ada lagi HPFS itu punya siapa ya? HPFS itu. Saya lupa, ada juga HPFS punya Macintosh atau apa tuh namanya begini. Jadi orang tuh berlomba-lomba menciptakan file system baru sebagai kritik kepada file system lama. Nah, begitu ya. Jadi ketika saya mau membuka file ke dalam hard disk, urutannya itu ini. Jadi kalau ini proses, ini adalah file system. File system begitu ya. Jadi yang dilakukan pertama kali ini open dulu nih. Open. Misalnya saya mau membuat file di directory home Abdul dan seterusnya, nama filenya misalnya ABC gitu, nama file begini. Maka ini akan pertama harus open dulu ke file system, lalu file system akan membalas ini dan memperoleh yang disebut file descriptor.
Kalau 0, 1, dan 2 dipakai untuk std in, std out, stdrr, berarti yang paling rendah adalah nomor 3. Ini proses kita memperoleh file deskriptor nomor file. Itu ya. Nah, dengan berbekal nomor file ini, FD ini kita bisa melakukan yang lain-lain. Berarti setelah open, berikutnya write. Write berarti operasi menulis ke sini. Kalau membaca, read ke sini. Jika sudah selesai bekerja, ini harus di-destroy nomor file deskriptor ini. Nomor 3 ini harus dihapus dari tabel supaya bisa digunakan oleh yang lain. Kalau tidak di-close, nanti makin lama menumpuk nomor filenya. Dan ini kalau sudah selesai, ini close. Sehingga nomor 3 idle dan bisa digunakan untuk operasi file berikutnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya abstraksi ini, lapisan abstraksi ini namanya abstraksi ini ya, abstraksi. Abstraksi. Apapun peralatan input outputnya, minimal ada 4 perintah open pertama kali, kemudian kalau kita mau mengirim data write, kalau mau membaca data read, setelah selesai close. Jadi apapun ya, bisa file, bisa serial port, bisa parallel port, bisa socket internet, semua begitu, open, write, read, dan close. Itu yang disebut abstraksi. Jadi bagi proses ini tidak beda, tidak membedakan yang menjadi sasaran untuk perekaman apakah file atau peralatan elektronik. Bagi proses hanya mengenal open, write, read, dan close. Itu yang disebut abstraksi gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan tidak tuh? Nah, nanti saya praktekkan saja ya. Mari kita menulis file teks ke dalam file di dalam, kalau saya menggunakan SSD, solid state drive, ada pakai hard disk, macam-macam ya. Berarti coba dulu, ini terlalu kecil atau kurang cukup ya tulisannya, ukuran fontnya? Cukup, Pak. Cukup ya. Gini nih. Berarti terakhir latihan 14, saya buat latihan 15. Nah, kemudian secara relatif saya cukup mengetik 15. Kalau mau absolut kan berarti home, Abdul, latihan 15 gitu ya. Nah, lalu saya buat main titik C, kemudian main titik C. Kemudian saya include stdio.h untuk memperoleh header deklarasi untuk operasi file. Nah, seperti ini. Kerangkanya seperti itu. Kemudian untuk merekam file, saya buka terminal baru. cd latihan 15. Mari saya lihat dulu, saya juga tidak hafal perintahnya. Fopen, file open. Nah, ini nih. Fopen. Include stdio, lalu ada fopen. Fopen menghasilkan pointer ke file. Pointer ke file ini yang tipe data ini sama seperti stdin, stdout. Stdin, stdout itu tipe datanya file bintang. File itu kalau mau digali lebih lanjut itu adalah struktur. Ini seperti ini perintahnya, jadi saya copy aja. Copy, lalu letakkan sini. Edit, paste, gitu. Kemudian saya persiapkan deklarasinya misalnya F gitu ya. Dan F
Open. Path name ini nama path boleh relatif, boleh absolut. Kalau relatif saya letakkan begini, titik slash itu berarti lokasi yang sekarang ya. Kalau mau dibuat absolut kan home, Abdul, latihan 15 gitu ya. Nama filenya apa ya? Nama filenya tes.txt, tes1, txt. Oke, kemudian kalau mau dibuat relatif, ini, gini ya, saya batalkan yang di atas. Kalau mau dibuat relatif berarti seperti ini. Nah, gitu. Boleh, tergantung yang mana kita mau ya. Atau kalau kita supaya latihan absolut, supaya terbiasa dengan directory untuk latihan, saya buat absolut aja. Nah, gitu. Berarti yang pertama adalah path name, di mana directory dan nama filenya. Lalu yang kedua, mode. Mode ini menentukan apakah kita mau merekam atau membaca. Coba saya lihat di bawah. Kalau dilihat ini constar ini seperti string ya. Star bintang ini. Coba saya lihat modenya di bawah ini. Nah, ini mode. Kalau R untuk membaca, W menulis, berarti kalau ada file yang sudah eksis akan ditranket. Jadi kalau filenya sudah ada isi akan dikosongkan, ditimpa ya, di overwrite namanya nih, ditranket. Trunket to zero length or create text file for writing. Nah, pesannya gitu. The stream is positioned at the beginning of the file. Jadi selalu posisi awalnya di awal file. Jadi kalau misalnya file itu berisi teks panjang gitu ya, lalu di open menggunakan W, maka existing text akan ditimpa karena the stream is positioned at the beginning of the file. Kalau W plus untuk kedua-duanya, reading and writing. Kalau A itu appending. Writing at the end of file, berarti menabung ya, menabung teks, bukan menimpa. Seperti keterangannya ini, streamnya, posisi stream akan diletakkan di akhir file. Jadi kalau kita mencatat teks ke dalam file itu, berlanjut ya, tidak ditimpa. Beda sama W, kalau W at the beginning of the file. Berarti kalau gitu saya coba dulu ya yang W ini, W kecil. Berarti W kecil untuk writing, jadi data lama akan ditimpa. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Open-nya sudah selesai. Ini. Nah, itu sudah selesai. Kemudian coba baca lagi return-nya nih. Return-nya mana dia? Gini. Kalau successful maka menghasilkan file pointer yang valid. Jika tidak maka dia null. Kalau null berarti saya periksa. Jika null, jika F-nya sama dengan null, ini saya sering kali punya teka-teki kalau sama programmer. Tuh bedanya 0 sama 0 itu apa tuh? Kesempatan nih. Coba siapa dulu? Ya tebak-tebakan dulu bedanya 0 sama 0. Kapan pakai 0, kapan pakai 0. Kadang-kadang itu yang seperti itu kan diabaikan. Ada yang bisa bantu jawab nggak 0 sama 0? Kalau 0 itu dia return dalam bentuk value, Pak. Kalau 0 itu dalam bentuk suatu alamat yang tidak berisi misalnya. Ya. Hampir ya. Iya, bagus Rais ya. Hampir tuh, sedikit lagi tuh. Iya. Itu udah mengarah ke yang benar. Jadi saya bantu jelaskan, tadi Rais sudah hampir benar sebenarnya. Cuma saya bantu aja, bantu bagi teman-teman yang belum memahami. Kita kan punya dua ya, address, lalu value.
Misalnya saya punya variabel char X gitu ya. Maka punya alamatnya dalam hexa misalnya FF sekian ya. Value-nya mungkin ya angka 1 gitu ya. Boleh juga angka 0 kan value-nya. Nah, ini berarti 0 nih. Tapi kalau 0 itu umpamanya saya punya pointer. Char bintang pointer punya alamat di FF gini-gini. Kalau ini misalnya 0, ini saya buat misalnya ya, misalnya 5 gitu. Dan value-nya kalau pointer kan ini. Misalnya ini. 0 F 0. Ini adalah alamat dari X gitu ya. Berarti value-nya ini adalah alamat dari X. Tapi kalau saya set misalnya bahwa P ini pointer yang tidak menunjuk siapa-siapa, berarti saya bisa aja membuat di sini adalah 0. Gitu. Nah, bisa aja di set 0. Jadi pointer tidak menunjuk kemana-mana. Nah, nanti 0 ini kenapa menggunakan simbol 0? Boleh saja saya buat 0, boleh. Bahwa P ini kalau pointer value-nya 0, sebuah pointer kan punya alamat ya, value-nya 0, artinya dia tidak menunjuk kemana-mana, artinya 0. Namun harus waspada, tidak semua sistem operasi menggunakan 0 untuk menyatakan pointer yang tidak menunjuk kemana-mana. Ada juga yang menggunakan bilangan negatif gitu ya, misalnya negatif 1 gitu, ada juga beberapa sistem operasi yang begitu. Maka biasanya untuk menunjukkan bahwa sebuah pointer tidak menunjuk siapa-siapa, belum value-nya ini sebuah pointer yang value-nya tidak menunjukkan alamat siapapun, itu disimbolkan dengan 0. Nanti kita bisa periksa ke header. Kalau rajin periksa header, 0 itu apa? Kalau di komputer saya telusuri di header, 0 itu adalah 0. Nah, namun di komputer lain belum tentu, kadang 0 itu bilangan negatif gitu. Sehingga kalau misalnya saya mau simpan data ke pointer 0, itu segmentation fault lah hasilnya. Karena 0 ini lokasi yang ini read only, tidak boleh ditulis. Jadi kalau saya ada pointer 0 tidak berisi data, lalu ke dalam pointer itu saya isi bilangan, pada alamat yang 0 ini akan menghasilkan segmentation fault gitu. Seperti itu penjelasannya. Jadi kalau 0 itu adalah variabel, lalu value-nya 0. Kalau 0 itu adalah disematkan untuk pointer-pointer yang tidak berisi alamat valid. Pointer yang belum menunjuk siapa-siapa. Diinisialisasi dengan 0. Gimana? Ada pertanyaan nggak tentang 0 dan 0? Jadi mengapa di sini 0? Coba lihat ini. Kalau diperhatikan dari F open, mana terus lagi ya? F open itu return-nya pointer kan, file bintang. Jadi kalau hasilnya 0, artinya pointer itu tidak valid. Jadi file bintangnya sendiri kalau saya buat di sini, ini menempati, kalau dideklarasikan artinya menempati alamat di stack, sedangkan isinya menunjuk kepada hasil fopen. Jika ini 0, berarti alamatnya 0, ini tidak valid. Dan saya buat return 1, cuma harus tampilkan pesan di sini nih. Pesannya apa? Jadi urut-urutannya tuh open dulu, kemudian nanti di sini write. Kalau sudah selesai write, baru close. Kalau kita merekam ke dalam file, jadi ada 3 ya. 3 langkah open kalau berhasil lanjut, kalau gagal return. Kodenya terserah saya, misalnya saya buat 1 itu artinya saya buat nanti kalau sudah selesai bikin program, saya buat dokumentasi. Kalau returnnya 1 berarti error ketika membuka file. Lalu bagaimana menampilkan pesan di layar, pesan errornya? Bisa saja saya buat ini ya, printf gitu ya, tampilkan di layar. F printf lah. Kalau printf dia tampilnya ke
std out ya. Saya ingin kalau error tampilnya ke stderr. Itu jadi jangan pakai printf. Misalnya saya buat fwrite atau fprintf fprintf. Nah, ini fprintf nih. Fprintf ini streamnya bisa diatur ke std out atau stderr. Berarti saya copy saja ini. Nah, ini. Berarti saya tampilkan ke stderr. Gagal membuka file. Ya. Nah, seperti ini. Sebetulnya kita bisa tangkap pesan error yang sesungguhnya, tapi untuk menyederhanakan masalah, saya abaikan dulu. Misalnya apa? Gagal membuka file itu. Kalau dalam Linux, setiap direktori itu ada izin. Apakah seseorang boleh merekam file ke dalam direktori itu? Kalau tidak, maka akan menghasilkan permission denied kan. Nah, seperti itu sudah selesai. Dan kalau write berarti saya akan menggunakan, boleh menggunakan ini, boleh fprintf juga nih. Fprintf ini kan stream ya. Berarti saya bisa gunakan juga fprintf ini. Nah, ini sini. Fprintf berarti streamnya adalah F, gitu ya. Lalu yang mau kita simpan misalnya tulisan apa? Tes, gitu ya. Nah, kemudian selesai itu saya close. Close berarti F close, kemudian streamnya adalah ini. Sudah selesai ya. Jadi cukup sederhana tuh seperti itu. Open, write, dan close. Namun untuk memperoleh memeriksa apakah mengalami buffering, saya panggil perintah getchar. Getchar itu menanti ketukan sembarang tombol. Coba getchar. Getchar ini, ini getchar ini menanti ketukan satu karakter. Misalnya saya tekan enter gitu ya, misalnya. Jadi programnya akan berhenti. Stop menunggu ketikan keyboard, sembarang kunci. Nah, seperti ini. Jadi saya tampilkan di sini printf ketik sembarang kunci untuk lanjut. Dan saya buat new line supaya tidak di buffer ya. Tampil ke std out nih. Berarti di sini setelah open ya. Setelah open. Nah, gitu. Berarti kalau mau buat pesan di bawah setelah print. Lalu ini dua baris lagi saya taruh di sini. Setelah close. Nah, nanti kita lihat kejadian-kejadian yang mempelajari ini satu persatu apa yang terjadi. Kemudian disimpan, selesai. Lalu coba dulu memastikan saja, benar ya, close itu artinya ini. Berikan stream yang akan di close. Nah, kemudian saya buat make file. Ini lat 15, dependensinya ini. Nah, sudah selesai. Make file-nya sederhana. Oke, kemudian
Lama-lama kalau sering membuat makefile, kita jadi terlatih ya. Oke, kemudian saya make, sudah selesai. Dan belum ada file tes1.txt ya. Tes1.txt belum muncul di sini. Belum muncul di dalam hard disk saya karena belum di-create. Sekarang coba saya running lat 15. Nah, seperti ini. Setelah open, ketik sembarang kunci untuk lanjut. Saya ingin lihat ini apa yang terjadi di sini nih. Di sini apa yang terjadi. Jangan lanjutkan dulu ya. Saya akan lihat terminal satu lagi. Saya stop dulu programnya, ingin melihat. Nah, ternyata sudah ada tes1.txt tuh. Terlihat ya, ukurannya masih 0. Jadi ketika saya open untuk writing, maka ini akan di-create sebuah file bernama tes1.txt, ukurannya masih 0. Ini sampai di sini nih. Berikutnya kalau saya enter, maka akan menjalankan fprintf. Ini ya. Coba saya enter. Setelah print, ketik sembarang kunci untuk lanjut. Berarti program saya baru menjalankan baris ini. Oke. Ini masih 0 nih kan. Artinya apa? Di buffer ya. Jadi ketika printf ini belum direkam ke dalam tes1.txt, masih 0 ukurannya nih. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau saya enter, maka stream akan di-close. Dan program saya akan berhenti di baris ini, akan muncul pesan setelah close. Coba kalau saya enter, setelah close, tapi belum exit, programnya belum exit, belum sampai return 0. Ini sudah ada 4 karakter ya. Nah ini, isinya ini, tes ini. Tanpa enter, karena saya tidak menyertakan enter di ujung ini. Jadi ukurannya 4 byte, tulisannya TEST, dan ini sini. Jadi kapan ditulis? Yaitu ketika F close gitu ya. Nah, mengapa di buffer pertimbangannya itu? Nah, gitu ya. Jadi gini ceritanya, kalau saya mau merekam file, misalnya saya tulis tes ke dalam file, atau tulisannya panjang kali 100 baris kan, kita masih punya kesempatan untuk balik ke karakter pertama atau kedua atau mengkoreksi sebelum benar-benar disimpan ke hard disk. Itu salah satu gunanya di buffer. Kita bisa maju mundur, memperbaiki karakter, baru ketika close disimpan ke dalam hard disk. Jadi mengimbangi editing dan simpan ya, selesai diedit baru disimpan. Juga supaya antara memori dan hard disk tidak terjadi disparitas. Kalau saya fprintf berkali-kali dengan ukuran data yang pendek-pendek, tes A, B, C, D, E, F gitu kan. Kita mesti ingat bahwa merekam ke hard disk itu bukan satu karakter disimpan satu persatu, tapi satu blok. Satu blok itu ada yang 512 byte, tergantung file sistemnya. Jadi sekali merekam itu 512 byte gitu. Jadi kalau isinya cuma tes berarti akan kosong banyak ya. Karena unit terkecil adalah blok gitu, hard disk itu. Kalau ukuran bloknya makin besar, makin banyak yang terbuang tuh. Kalau isinya satu blok cuma satu karakter gitu ya. Nah, ini sudah selesai. Bagaimana kalau saya enter setelah close ini? Program selesai dan nah seperti itu hasilnya. Ya, langkah pertama itu dulu. Jadi kita sudah melihat bahwa dengan cara seperti ini perekaman file mengalami buffering. File isi teks baru benar-benar direkam ke file ketika F close gitu ya. Sekarang kalau saya coba bagaimana kalau diberi new line di sini. New line ya. Kalau diberi new line,
dengan adanya new line, apakah terjadi buffering atau lantas direkam tuh? Kalau saya pasang new line di sini. Area saya hapus dulu filenya. Ini. Terus di make ulang dan dijalankan lagi. Lat 15. Oke, setelah open saya lihat dulu. Ini 0 ukurannya. Kemudian saya enter, berarti lanjut ke perekaman setelah print ya. Ingat sekarang printnya menggunakan new line. Ada new line di dalamnya. Coba saya lihat kalau pakai new line apa yang terjadi ini. Masih 0 juga ya, tidak pengaruh new line itu ternyata. Nah, oke. Kemudian ketika close harusnya sudah terekam. Ya, dan ini 5 karakter karena ada new line. Jadi TEST plus new line. Jadi adanya new line pun tidak serta-merta membatalkan buffering gitu ya. Tetap di buffer. Dan selesai close, kemudian kalau dilihat isinya tes 1 seperti ini. TEST diakhiri new line. Jadi new line tidak tampak kan, cuma efeknya terlihat ini ada baris baru, kemudian muncul ini from di bawah baris baru, berarti 5 karakter. Silakan kalau mau dicoba ya, masing-masing di mumpung selagi programnya belum terlalu rumit ini. Silakan diketik ini. Latihan pertama kita merekam ke dalam file. Sambil menyadari efek buffering itu. Tapi Pak, ada nggak kemungkinan dia bisa nggak di buffer Pak? Soalnya kan kalau misalnya kita merekam aktivitas log, misalnya background process itu kan dia harus di close, selalu di close gitu kan Pak. Padahal kan kalau langsung di print dia langsung nyimpan data gitu. Ya, nanti habis ini kita coba yang tidak terbuffer ya. Nah, ada berarti ya Pak? Ada. Setelah ini nanti kita coba versi yang tidak di buffer. Nah. Oke. Ini kalau misalnya filenya ada 5 karakter, kalau saya jalankan lagi lat 15 tanpa menghapus file tes 1, ini coba lihat dulu. Nah, ini akan 0 ya. Tuh, tanpa menghapus file, begitu open dengan mode W, maka isi yang lama akan dihapus tuh, langsung 0 ukurannya. Yang sebelumnya 5 karakter, begitu dijalankan lagi lat 15 sampai di baris ini ukuran file sudah 0. Itulah efek write ya. Berbeda kalau menggunakan append. Kalau saya buat A, di sini huruf A, ini akan berlanjut. Jadi file yang isinya tumbuh gitu. Tambah terus teksnya. Jadi kalau membuat file untuk database ya jangan W ya, tapi pakai A karena merekam data tumbuh gitu kan. Kalau W berarti data lama kan dihapus terus, di delete dulu baru diisi.
Oh, bikin database, mana tahu ada yang mau jadi kayak si siapa namanya yang bikin MySQL itu Monty White News. Kayak Bruce Momjian bikin PostgreSQL. Ini nama-nama orang asing semua. Kapan dari Indonesia bikin? Nah, ini Makefile-nya. Itu source code, lalu Makefile, silakan dicoba. Nah, ini mana dia? Ada yang sudah bisa? Sudah, Pak. Belum ya? Oh, iya. Tentu ini menyesuaikan diri ya. Nah, ini nama foldernya. Nama direktorinya berarti bukan Abdul lah. Ini kan karena di tempat saya. Nanti kalau sudah saya lanjutkan lagi. Sudah, Pak. Sudah. Yang berikutnya akan saya coba kalau tidak mau buffering. Ya, tidak satu cara sih, banyak cara. Salah satunya menggunakan, ini kan library juga, kita menggunakan library ya, fopen, fprintf, ini kan library yang headernya disimpan di stdio.h. Versi fopen, fprintf ini menggunakan streaming ini versi terbuffer sebetulnya. Kalau kita mau menggunakan yang versi tidak di buffer, kita menggunakan library versi yang ya tidak terbuffer. Misalnya gini, saya coba buka, misalnya perintahnya itu, misalnya section 3 open. Nah, gitu salah ya. Ini Perl. Ini section 3-nya Perl. Section 2. Nah, section 2. Kalau section 3 Perl, bahasa Perl. Jadi section 2 kalau tanpa section, tanpa bab begini man open saja. Oh, sama ya. Sudah otomatis ke sini. Defaultnya ke section 2. Jadi headernya ada di fcntl bukan stdio. Pertama nih. Kemudian perintahnya bukan fopen tapi open saja. Nah, gitu ya.
Berarti saya salin ini. Ini saya salin. Nah, gitu. FCNTL. Lantas ketika open, ini bukan menghasilkan pointer ke file, bukan stream ya, tapi FD, file descriptor, nomor file. Ya, tadi saya belum periksa nomor filenya berapa ya. Sebentar saya periksa dulu nomor filenya. Ini berarti file no F gitu ya. Berarti saya buat file deskriptornya berapa ini? Kalau std in 0, std out 1, std err 3, ini berapa file deskriptornya? Saya coba printf file deskriptor %d new line supaya tidak di buffer. Ini ke std out. Coba saya cari di sini ya. Nah, ini coba saya lihat 15. Nah, ternyata file deskriptornya dapat 3 ya. Yang ini, yang versi terbuffer ini. Berarti 0, std in, std out 1, std err 2, dan file test ini dapat nomor 3, berlanjut nomornya. Kalau saya buka file satu lagi ya berarti nomor 4 gitu. Dan seterusnya berlanjut nomornya. Kemudian ini sekarang untuk menggunakan open saya tambah file deskriptor satu lagi. FD2. FD2 ini saya coba versi yang tidak di buffer. Tuh. Ini menggunakan perintah open. Copy. Nah, gitu. Path name-nya saya pakai ini. Versi yang relatif aja lah ya, test2.txt. Jadi kalau F ini menggunakan versi absolut, yang bawah ini versi relatif, artinya berada di direktori yang sama dengan test1.txt. Kemudian flags-nya, nah flags-nya gimana sekarang kalau kita mau membuat file yang write only, hanya menulis. Berarti flags-nya itu berapa di sini? Ah, ini nih. Ini ada OWR only, ada read only, write only, ini read or write. Nah, saya pakai ini write only. Edit, copy, write only. Berarti di sini write only. Terus bagaimana kalau filenya kita mau create apa menimpa ya, seperti W kan menimpa. Kalau append kan tumbuh ya, teksnya tumbuh. Kalau create berarti di sini create. Dan seperti yang dijelaskan minggu yang lalu, hari Jumat ya benar minggu yang lalu saya jelaskan tentang operasi bit kan. Yang ada OR, ada AND. Nah ini pun sama. Jadi ini operasi bitnya adalah pakai OR, create. Nah, berarti modenya adalah write only dan create. Create itu mana dia? Oh iya. Nah, ini sudah selesai. Modenya sudah selesai ini. Oke, kemudian saya mau print juga. Berapa dapat nomornya nih? FD2 ini berapa sih? File deskriptor 2. Nah, ini file deskriptor 1, file deskriptor 2 berapa? Itu ya. Dan stop menunggu ketikan keyboard. Bagaimana write-nya untuk versi yang tidak di buffer? Kalau buffering kan fprintf. Kalau versi ini yang tidak di buffer write. Coba saya lihat dulu. Write. Ini bukan ini bukan untuk C. Bahasa C berarti section 2. Nah, ini dia. Include-nya uni std.
Nah, ini. Saya harus include uni std. Nah, sudah selesai. Kemudian perintahnya adalah write. Lalu argumen pertama adalah file descriptor. Yang kedua adalah teks yang akan disimpan ke dalam file. Lalu ini count, panjangnya, banyaknya karakter yang disimpan. Berarti saya copy saja ini. Copy. Nah, ini ya, write ya. Nah, ini yang digunakan adalah file deskriptornya. Berarti FD2. Lalu stringnya yang mau diisi tulisan apa ya? Tes juga, tes 2 gitu ya. Tes 2, new line. Tuh. Dan count-nya adalah panjang string. Berarti kalau ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 karakter nih. TEST 2, 5, 6 karakter. Berarti saya buat 6 di sini. 6 begitu. Ada juga yang menggunakan ini. Fungsi panjang string. strlen gitu. strlen berarti tes 2 n. Itu juga boleh. Sama aja hasilnya 6. TEST 2. 6 karakter ya. 6 karakter berarti sudah selesai. Ini untuk write. Sekarang close-nya. Kalau close gimana close nih? Ini close berarti coba saya cari dulu close. Nah, ini uni std juga sama, jadi saya tidak perlu buat baru, headernya sudah ada. Ini perintahnya close, berarti close. Lalu argumennya adalah bilangan ya, bukan pointer file, tapi bilangan. Berarti file deskriptornya. Dah selesai tuh. Sudah selesai, jadi ini open. Kemudian saya memperoleh file deskriptor, kemudian dicetak ke layar, seharusnya saya dapat nomor 4 ya. Karena ini nomor 3, ini seharusnya dapat nomor 4. Kemudian menulis tes 2 ke dalam file deskriptor 2 dan terakhir di close. Nanti coba kita bandingkan apakah ini di buffer write ini ya. Coba ini kita selidiki make kemudian lat 15. Oke. File deskriptor 1 3 ini yang di buffer, file deskriptor 2 yang tidak di buffer dapatnya 4. Sekarang coba saya lihat di sini filenya ya. Oke, dua-duanya 0 ya. Tes 2 0, tes 1 0. Cuma di sini tidak ada atributnya nih. Belum ada atribut read write. Ini masih kosong nih. Karena belum disetting read write-nya nih. Nah, sekarang setelah open ketik sembarang kunci untuk lanjut. Nah, gitu. Berarti setelah print ya. Coba dilihat di sini. Setelah print apa yang terjadi? Nah, ini. Tes 2 ini tidak di buffer. Tes 1 di buffer dan ini sudah ada 6 karakter di dalam tes 2. Jadi menggunakan perintah write, ini menggunakan versi ini ya open write. Ini ternyata tidak di buffer. Coba dilihat isinya tes 2.txt. Seharusnya muncul tulisan tes 2 txt. Nah, ini permission denied. Oh, iya karena di sini nih belum di set. Jadi pas di open ini saya belum set nih ya permissionnya nih. Oke, nanti dulu. Kemudian sekali lagi setelah close. Berarti saya lihat setelah close. Ini baru diisi tes 1. Tes 1 karena mengalami buffering baru berisi kata-kata tes lalu new line 5 karakter. Jadi terlihat kan ya ini? Ini terlihat seperti ini. Cuma ini permasalahannya ini
izinnya belum di setting, read write-nya ini. Kalau menggunakan open ya kita set aja, ada petunjuknya kok. Jadi saya buat ketentuan saja yang boleh menulis dan membaca hanya saya sendiri. Saya sendiri yang membuat file itu. Berarti harusnya ada RW, lalu ini minus-minus semua. Ini kan RWX ya. Read, write, execute oleh user yang meng-create Abdul, lalu read, write, execute adalah user yang tergabung dalam grup Abdul, dan read, write, execute yang terakhir untuk the other, orang lain di luar grup. Berarti yang harus saya tambahkan adalah ini ketika create. Coba dulu saya lihat petunjuknya ya, ada yang kurang pas. Open. Nah ini nih. Berarti harus ditambah mode ini. Ini kan baru flags-nya nih. Modenya ditambah. Modenya itu permission tadi. Coba mode. Mode berarti permission-nya. Nah ini dia. Berarti untuk user has read permission, user has write permission. Jadi saya hanya perlu ngeset ini, dua ini modenya. Berarti saya salin aja ini, copy, ini argumen ketiga mode itu, dan menggunakan bitwise operator di OR-kan supaya on semua ininya, supaya tergabung dua modenya ini. Right. Nah, gitu. Seperti itu ya. Berarti user boleh read dan boleh write. Simpan, kemudian saya make. Terus saya hapus dulu filenya. Semua yang txt saya hapus. Oke. Kemudian di make, sudah selesai. Lat 15. Kemudian saya periksa apakah permission-nya sudah benar. Nah, ini permission-nya sudah benar. Read, write ya. Untuk user Abdul. Grup dan the other, orang di luar grup, dilarang membuka dan mengubah isi file. Ini efeknya dua ini on, read write untuk user. Ini karena saya buat ini read, ini write. Dengan menambahkan ini saya memperoleh mode seperti ini. Nah gitu ya. Dan ini karena baru di open, maka kembali 0 karena write itu mode write bukan open ya, artinya membuang data lama. Kalau saya enter sekali lagi, nah ini kita bisa lihat di sini. Versi yang tidak di buffer tes 2 sudah langsung direkam menjadi 6 karakter tulisan tes 2 enter, tes 2 lalu enter ya, new line. Sedangkan tes 1 masih kosong, 0. Nah, ketika di close, dua-duanya di close, maka tes 1 sekarang berisi 5 karakter. Nah, ini 5 karakter gitu ya. Dan selesai. Sampai di sini ada pertanyaan nggak tentang buffering dan non-buffering untuk merekam file teks? Atau mau dicoba silakan ya. Jadi yang kita jumpai penyelidikannya adalah ternyata file deskriptornya bertambah ya. 0 untuk std in, 1 std out, 3 std err, terus setiap kali kita meng-create file baru naik 1 jadi 0, 1, 2, 3 untuk file yang terbuffer, lalu 4 untuk ini file yang tidak di buffer. Nah, gitu ya. Ini coba kurang. Nah, sudah kelihatan kalau sekarang. Nah, itu adalah source code, kemudian ini make file.
Nah, seperti itu. Silakan kalau mau dicoba ya. Di satu di buffer, satu tidak. Pak, itu berarti open itu kenapa dia langsung nggak di buffer itu gara-gara flag all sinkronnya langsung diaktifkan berarti ya Pak? Oh, ya by Tapi kalau default misalnya sih. saya buat odesing, berarti di buffer dulu apa ya Pak? Oh, odesing. Saya Dari belum nyoba. manual patch-nya. Oh, ada ya sing. Iya, 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 iya. Bisa dikontrol dari situ ya. Iya, belum coba. Yang malam posting. Iya, nanti ada tuh sync itu kalau itu berguna loh pemahaman seperti ini nih. Misalnya kalau saya baca di dokumentasinya PostgreSQL itu ada pilihan. Apakah ketika merekam data langsung disinkron atau di buffer dulu gitu. Oke. Ada flagnya, sync-nya dihidupkan. Jadi kalau kita paham dengan hal-hal seperti ini, ketika baca dokumentasi apa misalnya database kita jadi lebih mengerti itu. Oh maksudnya itu. Cuma ada trade off-nya. Kalau sinkronisasi tanpa buffer ini dihidupkan untuk aktivitas menulis yang intensif, misalnya nulis banyak teks gitu kan, justru lambat kerjanya kalau tidak di buffer. Karena Oke. satu karakter ditulis gitu kan, dua ditulis gitu. Bandingkan kalau misalnya 5 karakter atau 100 karakter ditulis. Toh satu blok hard disk ada yang misalnya 512 byte. Itu lebih cepat di buffer. Jadi trade off-nya gitu. Kalau tanpa buffer berarti langsung ditulis, langsung direkam. Cuma kalau intensif, data yang direkam banyak malah merugikan performance. Itu lambat jadinya. Karena jadi sinkron Oke. kan. Disimpan dulu Iya. baru lanjut. Karena proses sinkron itu jadi lambat operasinya. Nanti tergantung kebutuhan. Kalau yang dimaksud menulis itu ke perangkat keras dan langsung muncul misalnya nyalakan lampu, jangan pula di buffer kan. Nyalakan lampu, oh lampunya nggak nyala-nyala. Ketika program exit baru nyala lampunya, oh iya kena buffer gitu. Oh, Nantilah hari Jumat saya tunjukkan tuh, saya bawa alat di sini lampu mainan. Nanti Jumat oke. malam lah kalau sempat jumpa di sana saya tunjukkan tuh kalau nulis di buffer itu lampunya nggak jalan. Ketika program exit baru lampunya nyala. Ah ini. Gimana adik-adik? Masih dicoba? Masih, Bang. Oke. Nah,
Oke, sudah, Pak. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau fopen ini, fopen yang semula di buffer kita buat menjadi tidak terbuffer. Sama seperti std_out kan. Itu kan kita bisa atur menggunakan perintah set vbuff itu ya. Set vbuff. Misalnya saya coba lihat di sini. Kita kan pernah mempraktekkan itu, membuat std_out tidak terbuffer. Sama. Jadi set vbuff perintahnya ini ya seperti ini kan. Berarti saya copy saja ini. Ini saya ingin membuatnya tidak di buffer. Nah, gini, set vbuff. Berarti nah, set vbuff lalu stream yang akan saya setting tidak di buffer adalah F ini. F itu artinya ini ya, F ini ya. F ini kemudian buffernya tidak saya setting baru, biarkan saja buffer apa adanya. Berarti saya nulkan. Saya tidak alihkan lokasi buffernya, hanya mode yang mau diubah. Modenya no buffer. No buffer itu berarti di sini apa? Ini. Ini ya, unbuffered. Nah, saya set dia unbuffered. Dan ukuran buffernya apa adanya, jadi saya manfaatkan saja simbolnya ini. Sudah ada define di dalam library itu, saya cukup bold size saja. Saya letakkan di sinilah biar dekat dengan itu. Nah, kalau sekarang apa yang terjadi kalau misalnya si F ini yang semula di buffer, saya set non-buffer. Gitu ya. Make, oke, kemudian lat 15. Oke, lalu saya lihat isinya, mana dia? Ini dia. Ini tes 1 kosong, tes 2 masih berisi 6 ya. Oh, belum di ini. Setelah open, ketik sembarang kunci untuk lanjut. Gimana dia? Coba dulu. Berarti coba dulu. Saya batalkan dulu. Saya hapus dulu ya. Biar posisinya sama. Yang txt saya hapus. Coba biar sama posisinya. Kemudian di make. Kemudian jalankan lat 15. Nah, ini. Coba dilihat. Ini dua-duanya 0 ya. Posisi 0. Kemudian kalau dilanjutkan dengan write, enter, dua-duanya diisi teks. Dan ini tes 1 langsung diisi 5 ya. Tidak di buffer. Sudah berisi 5 karakter. Itu adalah tulisan tes. Mana nih tulisan ini? Sampai di sini ternyata dua-duanya sudah langsung direkam, tidak lagi di buffer ya. Ini baris ini tidak lagi di buffer, ini sudah muncul di sini 5 karakter. Ini karena efek ini mematikan buffering, membuatnya non buffer. Nah, ini jadi kalau diketik lagi close, tetap 6 dan 5, 6 karakter dan 5 karakter dan selesai. Jadi ini mendisable buffer untuk stream F. Nah, gitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, itu dia. Jadi bisa juga dimatikan bufferingnya ya ini. Menggunakan teknik set vbuff ini. Jadi waktu membuat file, misalnya ada tugas meng-create file, pilih apakah di buffer apa tidak tuh filenya. Atau nanti ketika close baru disimpan.
Sebenarnya cukup menambahkan satu baris ini ya perubahannya nih. Mendisable. Nah, ini untuk sharing. Jadi mengenai buffering itu tidak hanya ke file yang sering saya jumpai ketika memprogram untuk melukis di layar itu, teknik dilukis di layar itu kalau kita baca dokumentasi ada yang disebut dengan double buffering itu sebetulnya. Jadi maksudnya gini, kalau di layar ada bidang gambar lebar 600 pixel, tinggi 400 pixel misalnya gitu ya. Lalu program kita melukis di atasnya, itu cara paling hemat adalah selesai melukis baru muncul kan, baru direkam. Jadi kalau misalnya kita menggambar cepat itu supaya layar kita juga tidak flickering gitu, biasanya tuh kita siapkan dulu di memori. Kalau bidang gambarnya 600 lebar tinggi 400 dan masing-masing 1 bit ya berarti 600 bit kali 400 bit kan. Sekian, hitung berapa byte, itu alokasi di memori, digambar di memori, setelah selesai baru itu dikirim ke layar outputnya atau ke file, sama aja bagi proses itu abstrak, tidak peduli mau ke layar atau ke file, dua-duanya write perintahnya gitu. Itulah untungnya abstraksi, mau ditampilkan ke layar, mau disimpan ke dalam file, itu bagi proses cukup memanggil perintah write, tinggal lagi file deskriptornya, nomor berapa ke layar, nomor berapa ke file gitu ya. Kan menarik gitu ya. Gimana? Bisa dilanjutkan? Untuk program saya yang file deskriptornya -1, Pak, yang file deskriptor yang kedua, Pak. Nah, kalau -1 berarti error tuh, coba ya. Minus S2 open. Nah, ini ada keterangan. Coba berarti yang kedua kan menggunakan perintah open. Nah, dia kalau -1 itu return value. Coba saya cari ke bawah dokumentasinya ya. Cari yang return value-nya mana nih? Return value masih bawah lagi, panjang dokumentasinya. Nah, ini. Nih, on error -1. Berarti kalau -1 terjadi error, biasanya ini salah menulis path name. Atau kombinasi ini yang kurang tepat nih. -1. Atau yang lama dihapus dulu. Yang lama karena permissionnya salah. Kan minus yang lama itu dihapus dulu tuh. Di remove dulu rm test2.txt gitu yang lama. Barangkali waktu latihan pertama saya kan tidak setting ini minus ini. Maka itu permission denied. Biasanya sekitar permission denied sih errornya. Nah ini. Oke, Pak. Nantilah kalau sudah mengerti tentang error number, kita bisa dapat pesan itu untuk memanfaatkan error number.
Oke Pak, udah bisa Pak. Ah iya ya. Nah itu deh. Hmm. Nah ini dia. Masih ada yang gagal buatnya atau sudah bisa semua? Nah, kalau sudah, nanti saya lanjutkan bagaimana kalau kita padu antara std in, ngetik, lalu ketikanya disimpan ke file gitu ya, kalau sudah mengetahui itu. Kita kan bisa ngambil data dari std in, lalu simpannya bukan ke layar, tapi ke file. Biasanya kan std in tampilnya terus di printf ke layar gitu ya. Atau karena echo kan apa yang diketik muncul di layar. Sekarang selain echo ke layar juga disimpan ke dalam file. Ini bisa dilanjutkan ke latihan selanjutnya atau masih diketik? Boleh lanjut Pak. Lanjut ya, saya tutup dulu. Lanjut, Pak. Sekarang saya naik satu tingkat ke bawah ke direktori latihan, sudah punya latihan 15. Saya buat latihan pendek aja di latihan 16. Setelah kita memahami cara membuka file, maka ini saya pindah ke latihan 16. Touch main titik C gitu ya. Sekarang mari kita buat skenario mengambil teks dari std in dan merekamnya ke dalam file. Berarti include stdio.h. Kemudian seperti ini. Nah, sudah selesai. Oh, kerangkanya yang udah selesai ya. Programnya masih jauh. Kita rencanakan dulu untuk file. Saya buat di sini menggunakan versi buffering dulu ya. File berarti F gitu. F berarti sama dengan fopen. Lalu dalam direktori yang sama saya buat tes titik txt. Lalu modenya write only. Jadi selalu filenya ditimpa ya. Ini adalah open, kemudian jangan lupa di close kalau sudah selesai. Dan di sini kita buat program untuk menerima input. Menerima inputnya berarti ada satu perintah getLine namanya ya. GetLine ini kita ambil satu baris sampai terkena enter gitu. Ini getLine seperti ini. Dan menariknya getLine ini kita tidak perlu atur buffernya. Apa namanya array karakter panjangnya berapa kita serahkan ke getLine untuk otomatis dialokasikan di heap. Berarti ini lebih mudah nih untuk mengetik sembarang teks berapa panjangnya nih. Tidak kita batasi. Berarti di sini paste di sini. Kemudian stdio berarti deklarasinya sudah ya stdio. Nah, seperti ini. Kemudian yang dibutuhkan adalah ini bintangnya 2, berarti saya persiapkan dulu. Char ini buffer, maksudnya buffer saya sendiri ya, buffer berisi teks atau teks aja di sini teks.
Itu. Kemudian ini bintangnya 2 berarti alamat dari pointer untuk diubah oleh getLine. Berarti saya berikan begini. Nah, gitu. Lalu teksnya saya awali dengan memberi null agar dialokasikan oleh getLine. Kalau saya beritahu bahwa teksnya masih null, berarti teks ini belum diisi alamat alokasi, masih tidak valid, supaya oleh getLine dialokasikan ke heap yang baru. Lalu ini ukurannya berarti size T-nya N, N-nya berapa terserah getLine, nanti diisi di sini. Saya berikan alamat, dan streamnya adalah stdin. Nah, seperti itu ya. Dan jangan lupa kalau sudah selesai ini di free teksnya, karena ini dialokasikan di heap. Nah, untuk free headernya apa di sini? Man free. Oh, bukan ini. Section 2 free, section 3 free. Nah, ini dia. Untuk free menghapus alokasi memori di heap. Kalau sudah selesai, ini saya perlu include stdlib. Nah, seperti ini. Ya. Oke, dan ini kemudian bagaimana merekamnya nih? Berarti kita boleh menggunakan fprintf juga boleh. Fprintf. Fprintf seperti ini. Dan fprintf, kemudian streamnya adalah f, kemudian format, ini mirip seperti printf ya. Formatnya berarti string gitu ya. Kemudian untuk stringnya saya isi teks hasil penerimaan dari keyboard. Sudah selesai ya kelihatannya. Nah, seperti simpan seperti ini. Programnya pendek saja. Ini sudah selesai. Kemudian make file. Make file-nya berarti make file latihan 16. Latihan 16 main.o. Sudah selesai make file-nya. Oh, sudah selesai dan tinggal melakukan make dan latihan 16. Oke, saya ketik misalnya tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enter. Sebelum enter, coba saya lihat dulu hasil opennya. Mestinya sudah ada sebuah file berukuran 0. Nah, ini ya. Berukuran 0, belum diisi, ini hasil open. Dan kalau saya ketik enter di sini, maka akan terisi banyaknya teks di dalam file tes.txt karena di close ini ya. Nah, ini coba. Nah, ini 15 karakter nih. 15 karakter berarti ini ada 9, kemudian spasi adalah 110, tes 4 berarti 14, tambah new line 1 berarti 15 karakter. Nah, sudah ada ya. Ini 15 karakter yang tampak di layar 14 termasuk spasi, yang tidak tampak new line. Berarti 15 karakter sesuai ini banyaknya karakter. Ya seperti ini contohnya, menerima dari keyboard lalu disimpan ke file. Jadi kita sudah punya kombinasi input dan output, input dari keyboard dan outputnya ke file. Dalam format teks ini ya.
Ini berarti baca satu baris teks dari Word. Nah, ini. Oke, sudah, Pak. Udah ya. Nah, jadi fprintf ini seperti halnya kalau kita melakukan printf. Jadi %s ini akan diisi oleh teks. Ya, kita bisa aja tambahkan misalnya di sini teks baca dari keyboard gitu kan, otomatis begitu formatnya akan tertulis seperti ini di dalam file gitu. Jadi fprintf ini sangat mudah untuk memformat teks. Kalau misalnya saya buat modenya A gimana? Dari tadi belum A ya, W terus ya. Saya ganti A nih ya. A. Kalau A berarti file itu akan bertambah panjang isinya setiap kali saya running. Coba di sini make apa ya, lat 16 kemudian enter. Kalau saya lihat isinya tuh sudah 33 karakter ya. Kalau saya jalan lagi lat 16 oke. Kemudian 49. Jadi ditabung namanya di append ya, append. Nah, seperti itu. Ini ditabung terus di append kalau menggunakan A, tapi kalau menggunakan W akan selalu dipotong kembali 0 ya. Ini kalau dilanjutkan operasi file semacam ini lama-lama bikin database nih. Ada yang ditanyakan sampai di sini tentang std in, std out file gitu. Jadi kita baru saja mendemonstrasikan praktek
merekam teks ya ke dalam file. Ini namanya modenya teks gitu. Jadi tidak semua teks, ada teks, ada biner kan. Kalau ini sekarang ini teks. Misalnya gini, kalau misalnya saya merekam angka 10 gitu menjadi teks itu. Yang direkam kan berarti 1 itu kode ASCII-nya 31, 0 itu kode ASCII-nya 30, berarti direkam ke file menjadi kode heksanya berarti 31 heksa dan 30 heksa gitu kan. Kalau bilangan diperlakukan sebagai teks. Tapi kalau disimpan apa adanya berupa format biner, maka ya kalau misalnya merekam angka 10 itu ya berarti A heksa kan. Heksa A gitu kan. Kalau bitnya berarti 1010 10 itu. Beda dengan kalau 10 sebagai string kan yang direkam kode ASCII-nya. Selain itu apalagi yang file biner itu? Grafis. File grafis ada JPG, PNG, bitmap. Nanti kapan-kapan ya, entah minggu depan, Jumat atau Rabu satu lagi, kita latihan seperti yang pernah saya ceritakan dulu, menggambar bendera, misalnya bendera Indonesia yang paling gampang kan, di atasnya merah, bawahnya putih gitu kan. Lalu yang paling sederhana disimpan dalam file bitmap gitu. Bagaimana kita membuat file bitmap sendiri dalam program jadi file bitmap gitu. Itu kalau kita mengerti tekniknya itu bukan sesuatu yang sulit sebetulnya. Kita menggunakan file ya format yang bitmap yang jangan terlalu rumit, bitmap yang paling sederhana. Itu kelanjutan dari pelajaran kita tentang file itu. Jadi setelah bisa teks, berikutnya format biner. Kalau sudah mengerti biner, bisa juga kita berarti file itu kita ganti dengan perangkat elektronik kan, yang dikirim biner. Itu dari sana asal usulnya mulanya. Baiklah, saya kira materinya sampai di sini dulu supaya tidak campur, supaya tidak terlalu rumit. Ini untuk malam ini temanya ya apa namanya ya, merekam teks ke dalam file berarti. Masih tentang input output, temanya merekam teks ke dalam file. Atau ya merekam file dalam format teks juga boleh. Pertemuan berikutnya berarti merekam file dalam format biner. Bedanya A dengan W tadi apa, Pak? Kalau A itu coba saya tulis ya. Kalau coba dulu di sini. Kalau A itu coba dulu. Saya kasih keterangan. Kalau A ini apa menyebutnya ya? Min S2 F open. Nah ini mode A berarti artinya happen. Happen itu berarti menabung teks kan. Teksnya bertambah panjang. Kalau mode W overwrite, menimpa. Jadi setiap kali membuka file, isinya dikosongin, balik ke 0 supaya diisi teks baru. Itu overwrite. Kalau happen, nambah terus bertambah panjang. Nanti tergantung kebutuhannya. Tugas codingnya mau gimana, mau happen atau overwrite. Kalau diminta mengisi data mahasiswa gitu kan, entry ya. Entry siswa mahasiswa 1, save mahasiswa 2, save 3, save nambah gitu. Berarti happen. Kalau W hilang semua. Begitu ngisi mahasiswa 2, mahasiswa 1 hilang datanya. Itu kalau pakai W. Atau dari sensor elektronik,
lalu direkam ke dalam file, lalu kelihatan waktunya jam 7 pagi berapa nilainya, 7:05 berapa nilainya. Itu berarti jangan pakai W, karena nanti yang lama dihapus. Jadi ngerekaman data sensor berarti A kalau time series kan, sharing waktu. Jadi kalau dibaca dokumentasinya menarik sebetulnya. Ini tambahan informasi aja kalau pelajarannya sudah selesai. Setiap kali kita input output, maka kalau Linux ya, kita akan memperoleh nomor file deskriptor, yang nomor file deskriptor itu akan di-link dengan file system. Nah, nanti file system itu yang menarik adalah teknologi di dalamnya itu menerapkan object oriented dalam bahasa C. Itu. Yang sering kita dengar kan kalau mau object oriented harus C++ atau Java atau Python gitu kan. Ternyata object oriented bisa juga diimplementasikan dalam bahasa C. Nah, itu menarik tuh karena file system itu objek di dalamnya. Objek itu berarti menyimpan data dan ada metodenya kan. Kalau objek oriented kan satu objek itu kelas di create dari kelas yang di dalamnya ada data privat dan ada metode kan. Sama file system juga, misalnya kalau saya mengopen file test misalnya, lalu modenya A, berarti kan posisi pointer di dalam file itu kursornya harus berada di ujung file kan supaya bisa di-open. Nah, posisi stream itu di mana posisinya sekarang berada itu kan data kan. Kalau dalam objek oriented itu data privat. Sedangkan metodenya adalah write atau read itu metode. Itu diterapkan teknologinya di dalam kernel Linux itu object oriented tuh, meskipun bahasanya C. Itu dia. Ya kalau sempat membaca source code, saya pernah ngebaca source code-nya itu untuk file system di Linux XT2. XT2 itu belum terlalu rumit, jadi saya bisa ngikuti kodenya. Itu dalamnya object oriented dalam bahasa C ternyata. Menarik juga tuh. Yuk, kita cukupin aja berarti ini, Pak. Iya sudah selesai 10. Kira-kira masih ada yang mau bertanya? Berarti Jumat depan kita jumpa di kampus tuh. Iya, Pak. Iya. Kalau Bapak udah kesini. Iya. Nanti dengan Pak Muklidi di mana tempatnya gitu. Iya, Pak. Apakah Bagusnya dicari tempat. atau di ruangan itu kantor dekan, saya nggak tahu di apa, di dekanat gitu. Sekarang udah ada bangunan baru lagi, Pak. Wah iya udah megah ya. Iya, Pak. Itu jauh, waktu saya masih jelek sekali dulu. Kampus saya kan dulu kan bangunan lama tuh. Wah, itu. Iya, Pak. Sekarang udah bagus tempatnya. Iya. Di kanannya udah bagus kan. Iya, tinggal isinya lagi berarti harus tambah semangat tuh, ruangannya udah bagus. Iya. Sumber daya perangkatnya udah ada, sumber daya manusia. Jadi kitanya yang belajar di situ harus makin semangat gitu. Baik, rasanya tidak ada yang mau bertanya lagi. Mungkin kita cukupkan, Pak ya, pertemuan kita kali ini.
Mungkin source code bisa di-share, Pak, seperti biasa. Oh iya. Oke. Iya. Baik, saya izin untuk end meeting-nya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.